Konnichiwa minasang. O genki desu ka? Sensei harap kalian semuanya baik-baik aja ya. Genki semuanya. Ja, minasang, hari ini kita mau belajar tentang keberadaan suatu objek. Hai, ya ini berkaitan dengan arimas dan imas. Untuk arimas itu adalah digunakan untuk menyatakan kata ada untuk kata benda mati. Sedangkan imas digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu objek kata benda hidup. Sebelumnya, mari perhatikan dulu keterangan tempat yang akan kita pergunakan. Ada ue, naka, shita, mae, ushiro, migi, hidari, dan soto. Sotonya bukan soto ayam ya, bukan soto sapi juga atau soto-soto yang lain. Jadi soto di sini artinya luar atau di luar nanti. Oke. Next, untuk pengertiannya bahasa Indonesia sudah ada di sebelahnya, jadi silakan diperhatikan. Hai, berikut kita langsung saja ke pola kalimatnya. Pola kalimat pertama yaitu ada pola kalimat positif. Jadi silakan perhatikan. Untuk pola kalimat positifnya yaitu kata benda mati, sensei garis bawahi kata benda hidup, ada di kata benda satu atau letak. Jadi katanya di sini adalah keterangan tempatnya, kemudian kata benda satunya atau letaknya. Itu terakhir. Kemudian bila dibawa ke bahasa Jepang, diterjemahkan ke bahasa Jepang, tetap kata benda mati atau kata benda hidupnya, objek yang hidup atau objek yang kata benda matinya, tambahkan partikel wa, tambahkan kata benda, kemudian kata benda satunya atau letaknya, kemudian tambahkan partikel no, baru keterangan tempatnya, tambahkan ni arimas atau imas, tergantung dari dia KBM atau KBH. Nah, ini sensei perjelas, KBM itu kata benda mati. Jadi, objek yang mati. Kemudian KBH itu kata benda hidup. Seperti manusia dan binatang. Berikutnya ada rebun, yaitu contoh kalimatnya. Pensil ada di dalam kotak pensil. Ya, pensilnya ada di dalam kotak pensil. Kemudian dalam bahasa Jepang, pensil dulu, tambahkan partikel wa, kemudian letaknya atau kata benda satunya adalah kotak pensil yaitu penkesu atau fudebako sama, tambahkan partikel no, kemudian keterangan tempatnya yaitu dalam bahasa Jepangnya naka, baru ni, baru arimas. Lebih gampangnya itu, bila menerjemahkan mulai dari depan kata ada. Kalau dalam bahasa Indonesia mau menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang, mulai dari depan kata ada. Di pensil, kemudian baru partikel wa, kemudian ke belakang, kotak pensil, tambahkan penghubung no, kemudian dalam, kemudian di, ni, kemudian baru ada, arimas atau imas. Contoh berikutnya, kucing saya ada di atas meja. Kucing saya, jadi jangan kucingnya dulu, tapi dari depan kata ada, yaitu saya, tambah partikel no, kemudian baru kucing, baru partikel wa, baru sukue, no, weni, imas. Jadilah dia, watashi no neko wa sukue no weni imas. Ja, bagaimana untuk positif? Sudah bisa? Hai, minasan. Kita akan melanjutkan ke pola positif kedua. Apa perbedaannya, Sensei? Nah, perbedaannya adalah posisi dari tempatnya. Kalau sebelumnya, D-nya letaknya di belakang. Sekarang, D-nya di depan dan subjek atau objeknya berada di belakang. Dalam bahasa Jepang, sama. Tinggal kamu ubah dia menjadi di depan. Kemudian setelah subjek atau objeknya, tambahkan partikel ga. Kalau dia dalam bahasa Indonesia ada di depan, KBM dan KBH-nya,
pada saat bahasa Jepang, dia diikuti partikel wa. Kalau dia di belakang, dia diikuti partikel ga. Baru ditambahkan arimas atau imas. Contoh. Di dalam kelas ada meja dan kursi. Kyoshitsu no naka ni isu to sukue ga arimasu. Seperti itu. Hai. Wakarimashita ka? Sensei harap kalian semuanya sudah mengerti. Sekarang kita akan ke pola kalimat negatif. Pola kalimat negatif. Jadi, dalam bahasa Indonesia polanya sama dengan pola kalimat positif 1, cuman bedanya di sini kita tambahkan kata tidak. KBM atau KBH tidak ada di KT, kata benda satu, atau letak. Dalam bahasa Jepangnya, KBM atau KBH wa kabe no kate ni arimasen atau imasen. Jadi yang membedakan adalah bahasa Indonesianya tidak ada, bahasa Jepangnya arimasen atau imasen. Reibun. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia, buku saya tidak ada di atas meja. Watashi no hon wa sukue no ue ni arimasen. Contoh berikutnya, Yamada tidak ada di depan rumah. Yamada-san wa uchi no mae ni imasen. Sudah? Hai. Berikutnya yaitu pola kalimat negatif 2. Sama dengan pola kalimat positif 2, posisi letaknya yang diubah ke depan. Polanya. Di kate KB1 atau letak, tidak ada KBM atau KBH. Bahasa Jepangnya, KB1 no kate ni KBM atau KBH ga arimasen atau imasen. Rebun, contohnya. Di dalam kelas tidak ada guru dan murid. Kyoshitsu no naka ni gakusei to sensei ga imasen. Hai, wakarimashita ka? Ya, minasan. Itulah tadi pembelajaran kita tentang keberadaan suatu objek. Ya, kyou wa owarimasu. Sensei harap kalian semua mengerti. Arigatou gozaimasu. Mata imashou.